komunikasinya. Istri sudah tahu bahwa Pak Frans mengeluh tentang bicara istri yang nyelekit atau belum? Ada permasalahan lain kan? Berarti kenapa bicaranya tetap nyelekit meskipun istri tahu bahwa Pak Frans tidak tidak suka dengan kondisi itu, gitu. Itu yang mesti digali. Jadi kenapa istri berperilaku seperti itu? Pasti kaitannya juga ada kaitan dengan suami berperilaku seperti apa, gitu. Kalau nggak bisa dilihat sendiri, artinya eh, dua-dua kok sama-sama kayaknya aku udah begini tapi eh, tetap tetap nyelekit misalnya, atau sebaliknya Ya. lah aku pengennya kayak gini tapi suami nggak, berarti jangan jangan ragu untuk ada orang lain di luar itu yang bisa melihat, mulai dari lingkungan keluarga terkecil dulu, dari anak misalnya. Anak bisa melihat nggak secara objektif kalau ayahnya bagaimana, ibunya jadi nyelekit ngomongnya, atau sebaliknya mungkin. Ya, ini ada balasan dari Pak Frans ini ya. Anak saya justru ngikutin omongan ibunya. Oh tentu. Kadang-kadang bilang, "Wah, ayah oon." Ya Pak Frans ya, kemungkinan kalau Ya, kalau meniru kalau biasanya ceritanya itu kan kita bisa melihat diri kita di anak kita yang kecil biasanya. Kalau 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 anak kita seperti apa, nah itu biasanya orang tuanya kayak gitu gitu. Jadi pasti kalau kita bicara lagi keluarga, orang tua tentunya ya. yang di keluarga orang tua gitu. Nah, coba balik lagi, Jadi kembali role lagi itu model. tadi. Ya, kalau Hmm. permasalahannya ngomongnya yang nyelekit, itu menjadi sesuatu yang subjektif bagi Pak Frans, itu membawa sesuatu yang tidak bahagia misalnya. Ya berarti ini harus dibicarakan, harus harus saling saling diskusi. Sebenarnya yang diinginkan Pak Frans seperti apa? Sebenarnya yang diinginkan istri seperti apa? Oke. Nah, bicara soal kebahagiaan dalam keluarga. Sebenarnya kebahagiaan, kalau tadi di awal Mbak Anissa katakan kebahagiaan itu setiap kepala itu kan beda-beda ya. Betul. Beda-beda dan Mm-mm. ya, definisinya juga lain-lain. Nah, Mm-mm. sebaiknya untuk bisa mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga, entah Mm-mm. itu ayah, ibu, anak, bahkan kadang-kadang mungkin ada anggota keluarga lain ya, mungkin keponakan ada yang ikut, orang tua, kakek nenek, atau mungkin orang tua, mertua. Nah, ini kan mereka memberikan pengaruh juga kan, Mbak Nisa ya. Nah, ini Mm-mm. bagaimana agar meskipun ada orang di luar keluarga inti, tapi kebahagiaan ini bisa tetap terwujud. Oke. Kembali lagi. Jadi kalau tadi yang kita bicarakan ciri-ciri keluarga yang bahagia, meskipun tadi kita bilang bahwa yang namanya bahagia, definisi bahagia itu berbeda pada setiap orang, pada setiap keluarga, Betul. tetapi ternyata ada ahli yang tadi sudah meneliti bahwa ada ciri-ciri khusus, enam ciri yang dikelompokkan tadi, penelitian jangka panjang dari subjek yang berbeda-beda menunjukkan hal Mhm. yang sama. Ternyata bahwa keluarga yang bahagia itu biasanya punya enam ciri. Yang tadi sudah kita Ya. bahas, adanya apresiasi dan afeksi. Jadi Mhm. kalau misalnya tadi suami pulang atau ayah pulang sudah bekerja keras, ada apresiasi. Terima kasih sudah bekerja keras, atau misalnya lembur sampai malam sudah bekerja keras untuk keluarga misalnya. Eh, Istri juga begitu, ibu juga begitu. Ketika sudah bekerja di rumah apa tidak ada bentuk penghargaan, maka dia akan menjadi tidak bahagia. Maka keluarga harus ada apresiasi tadi, keluarga yang bahagia. Kemudian Mhm. afeksi, adanya tadi saling saling sayang yang ditunjukkan, saling saling menunjukkan emosi. Misalnya kalau sayang ya ada peluk, ada cium, misalnya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang biasanya menjadi ciri keluarga yang bahagia. Enggak Mhm. segan-segan untuk saling menunjukkan bahwa aku lagi sayang nih gitu. Kemudian Mhm. yang paling sering dibahas komunikasi positif. Tadi sudah kita bahas banyak. Biasanya
punya komitmen untuk terus bersama, punya komitmen apa namanya yang sejak awal sudah ditetapkan, kemudian saling jujur, saling percaya, saling membutuhkan satu sama lain, jadi berkomitmen untuk saling membutuhkan, tidak terus mandiri, terlalu mandiri akhirnya berdiri sendiri-sendiri, tidak, tapi tetap berkomitmen untuk bersama dan berbagi. Itu yang ketiga. Kemudian yang tadi belum kita bahas, salah satu ciri dari keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia itu punya waktu luang bersama. Jadi ada waktu yang quality time yang selalu disisihkan atau selalu dijadwalkan untuk dinikmati bersama. Entah itu satu keluarga, seluruh anggota keluarganya menikmati waktu bersama, itu ada waktu sendiri. Kemudian pasangan juga punya waktu sendiri. Jadi ada family time, ada couple time, bahkan idealnya teorinya itu masing-masing anak itu juga harus punya quality time sendiri-sendiri. Misalnya paling tidak 1 minggu itu ada 1 jam ibu bersama anak yang besar 1 jam, bersama anak yang kedua 1 jam. Nanti ayah juga begitu, ayah bersama anak yang besar 1 jam, anak yang kecil 1 jam. Menikmati waktu luang bersama. Nah ini salah satu dari bentuk ciri keluarga yang bahagia. Keempat. Kemudian yang berikutnya tadi juga kita belum bahas, kesejahteraan spiritual. Ternyata adanya kesempatan untuk melaksanakan sholat bersama, melaksanakan misa bersama, atau ibadah-ibadah lain itu bersama-sama, itu mewujudkan kesejahteraan spiritual yang akhirnya membentuk keluarga yang bahagia. Termasuk salah satunya adalah sharing norma. Jadi kalau punya norma yang sama di dalam keluarga itu biasanya akan lebih mudah menuju ke bahagia karena yang di-share, yang dibagi adalah norma-norma yang sama, yang dinilai sama di dalam satu keluarga gitu. Gimana Mas? Nah, pertanyaan saya nih Mbak Anissa ya. Ini bicara soal spiritual, ini kasus contoh ke saya aja deh. Jadi saya non muslim, istri saya muslim, anak saya muslim. Gak mungkin kan kita sholat bareng gitu kan. Nah, ini apa yang harus saya lakukan nih? Apalagi saya kan kepala keluarga nih di sini. Gimana Mbak? Oke. Kembali lagi bahwa yang namanya bahagia itu subjektif. Buat Mas Pras, 6 dari ciri keluarga bahagia itu ada kurangnya 1. Tidak sama secara secara apa namanya religinya ya, kepercayaan agamanya tidak sama, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual itu menjadi suatu hal yang mungkin lebih sulit dibandingkan dengan keluarga lain. Betul. Tapi bukan berarti ketika satu hal ini terus tidak bisa diupayakan, maka hal yang lain itu tidak bisa diupayakan juga. Tidak. Mas Pras masih punya 5 ciri lain yang bisa diperjuangkan untuk bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Dan tidak menutup kemungkinan keluarga lain yang punya agama yang sama, 5 yang lain itu tidak diperjuangkan, ya juga tidak bahagia akhirnya di dalam keluarganya gitu. Jadi akhirnya kita tidak terus terfokus pada satu kelemahan yang keluarga kita punya gitu, tapi kita fokus ke positif lainnya yang keluarga kita punya. Nah itu masih banyak hal kok yang bisa kita usahakan. Kadang-kadang anak saya tanya gitu kan, papi kenapa nggak pernah ikut sholat gitu. Nah, saya jawab, papi kan berdoanya di gereja, papi tidak berdoa di masjid. Saya bilang gitu Mbak. Apakah itu sudah cukup bisa memuaskan jawaban bagi si anak? Dikembalikan ke anaknya Mas. Anaknya ditanya kembali, itu jawaban itu puas atau belum? Artinya sudah menjawab pertanyaanmu atau belum? Kalau belum ya berarti masih PR yang akan terus dia tanyakan sampai besar gitu. Dan itu balik lagi kan tadi kalau permasalahan individu itu mulainya dari keluarga, ini akan jadi tantangan ketika nanti besar mungkin anak akan bertanya soal itu ketika ini tidak terjawab di masa kecilnya gitu. Jadi ini harus terjawab di masa kecilnya gitu. Baik. Ya,
Ini ngomong-ngomong, saya informasikan juga bahwa kita ini live di Facebooknya Trijaya, tapi sayangnya waktu kita udah nggak cukup lagi nih, Mbak Habis. Nisa. Masih ada yang mau disampaikan lagi ya? Kayaknya masih ada yang kurang berapa tadi? Kita baru sampai 4 kalau nggak salah. 5 ya Mas, tinggal satu terakhir. Oh, Yang 5, terakhir tinggal tadi satu. sebenarnya Iya. kita sudah bahas bahwa yang terakhir adalah apa cirinya adalah adanya kemampuan untuk menghadapi krisis. Tadi sebenarnya sudah kita singgung Hmm. sedikit. Jadi setiap keluarga itu pasti dibebani oleh permasalahan konflik dan permasalahan krisis yang datang dari luar sendiri-sendiri. Tapi yakinlah bahwa setiap keluarga itu pasti dibebani oleh permasalahan yang pastinya bisa ditanggung oleh keluarga itu gitu. Jadi kalau tetap bisa Hmm. berjuang untuk menghadapi krisis dan konflik tersebut, maka tetap akan bisa kok jadi keluarga yang bahagia. Malah justru itu cirinya. Ketika nggak pernah berkonflik, nggak pernah menghadapi krisis, jadi dipertanyakan beneran keluarga atau bukan kok nggak menghadapi krisis, nggak menghadapi konflik bersama-sama gitu. Mungkin itu. Baik. Iya, 6. baik. Matur nuwun, Mbak Anissa sudah banyak berbagi, ikut membantu memberikan solusi bagi para pendengar Trijaya dan bisa mungkin para pendengar Trijaya bisa menemukan kebahagiaannya setelah kita ngobrol ini ya, Mbak Anissa. Oke, mungkin yang perlu disampaikan tadi saya menggarisbawahi kembali bahwa yang namanya kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang subjektif. Jadi masing-masing orang pasti punya kebahagiaannya sendiri-sendiri, masing-masing keluarga pasti punya kebahagiaannya sendiri-sendiri. Nah, ini yang kita perjuangkan masing-masing. Nah, Hmm. ketika kita ingin membentuk keluarga yang bahagia sehingga akhirnya nanti memunculkan individu-individu yang bahagia, mencegah atau mempersiapkan. Jadi teman-teman atau pendengar yang belum belum sampai berkeluarga, nah ini butuh dipersiapkan masak-masak saja yang akan menjadi penting bagi keluarga. Bagi pendengar yang sudah berkeluarga, bukan berarti terlambat, tetap bisa membahas kembali. Kalau dulu belum pernah dibahas, maka kita bahas kembali. Yang jadi faktor-faktor yang subjektif masing-masing orang yang bisa membentuk keluarga, artinya ada terjadi ketidakbahagiaan pada masing-masing salah satu anggota keluarga, maka jangan segan-segan untuk segera mencari pertolongan karena deteksi dini itu sama seperti penyakit fisik, ketika ini kaitannya dengan penyakit psikologis, itu deteksi dini juga penting. Kalau segera ditemukan, oh penyebabnya ini, maka akan segera juga diselesaikan. Jadi ketidakbahagiaan, apalagi kaitannya sama keluarga, segera diskusikan. Kalau nggak bisa berdua, nggak bisa satu keluar, masing-masing anggota keluarga, jangan segan cari pertolongan di luar, mulai dari yang terdekat dulu, dari keluarga terdekat, dari orang-orang di sekitar. Kalau masih belum juga apa namanya ditemukan solusi, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Profesional bukan berarti nanti terus jadi memihak atau terus jadi apa tadi subjektif kan subjektif keluarga kok kamu yang nyelesain Ya. misalnya gitu. Bukan, Hmm. tapi lebih sebagai mirror, lebih sebagai cermin, melihat kondisi keluarganya seperti apa, melihatnya bisa lebih objektif gitu. Karena masing-masing tadi Hmm. punya subjektif sendiri. Dan jangan lupa yang Baik. terakhir tadi perkuat dengan memperkuat 6 aspek ciri keluarga yang sehat tadi. Dimulai dari diri sendiri Oke. sebagai anggota keluarga.